Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas kitab Al-Imta' fi Syarhi Matni Abi Suja', yaitu kitab fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas atau mengkaji seputar fikih muamalah. Di antara fikih muamalah yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pergadaian atau gadai. Ya. Kalau kita perhatikan di masyarakat kita, maka yang namanya gadai ini sangat menyebar. Ya, baik itu gadai yang katanya syar'i atau gadai-gadai yang tidak dilabeli dengan label syar'i. Maka tentunya sebelum kita melakukan akad atau transaksi gadai, kita perlu tahu rambu-rambunya, aturan-aturannya itu bagaimana, sehingga gadai yang dilakukan seorang muslim atau muslimah itu betul-betul di atas ilmu, di atas ilmu. Karena kaidah dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum kita berucap atau berbuat. Ya. Jangan-jangan praktek gadai yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan itu ada ribanya. Ini kan berbahaya. Ya. Maka di sini Abu Suja' rahimahullah membawa pembahasan tentang masalah gadai, yaitu ar-rahn. Sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang dimaksud dengan gadai. Ya. Ar-rahnu dari segi bahasa as-subut. Ya. Gadai dari segi bahasa itu artinya as-subut, yaitu sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap disebutkan oleh pensyarah. Ini kita belum masuk ke penjelasan dari Abu Suja' rahimahullah, tapi dari pensyarah di sini. Ar-rahnu lughatan as-subut, yaitu sesuatu yang tetap. Kemudian dari segi istilah wa syar'an ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin
yustawfa minha inda ta'adduril wafa. Maksudnya, gadai ini dari segi istilah atau dari segi syariat Islam adalah menjadikan suatu harta, ainun maliyah, menjadikan suatu harta sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan atau kepercayaan. Ya, yustawfa minha inda ta'adduril wafa. Wasiqatan bidainin, menjadikan suatu harta sebagai jaminan terhadap utang, ya, terhadap utang. Ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin, menjadikan suatu harta sebagai jaminan terhadap utang, ya. Yustawfa minha inda ta'adduril wafa, di mana sebagian utang itu bisa terbayarkan dari harta tersebut ketika ada uzur untuk melunasi. Ya. Jadi menjadikan suatu harta ini kan bisa rumah, bisa tanah, bisa mobil, bisa HP, ya. Pokoknya menjadikan suatu harta sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan. Jadi akad gadai ini nggak bisa berdiri sendiri. Ya, tiba-tiba ada orang, saya gadaikan HP saya ini. Maksud Anda apa? Gadai. Tiba-tiba menggadaikan tapi nggak ada maksud apa-apa. Cuman saya gadaikan ini, kan nggak mungkin. Jadi kata para ahli ilmu, akad ini nggak bisa berdiri sendiri. Ya, tapi mendompleng dengan akad-akad yang lain. Contohnya akad utang piutang. Ya. Maka menjadikan suatu harta sebagai jaminan terhadap utang. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, dia mau hutang. Dia mau apa? Utang 10 juta. Dan kita berhak untuk minta jaminan. Jaminan Anda apa? Nah, kenapa kita boleh minta jaminan? Karena kalau suatu saat orang ini ketika jatuh tempo dia nggak bisa melunasi, maka ini kan ada jaminannya, kan gitu ya. Misalnya BPKB. Ya, BPKB kan ada motornya, masa BPKB itu kan nggak payu. Ya, BPKB itu kalau di jalan nggak payu, tapi BPKB ini kan ngikut sama motornya gitu misalnya. Ya, saya punya BPKB. Ini saya taruh sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan. Nanti seandainya Anda nggak bisa melunasi hutang, maka Anda harus rela motor ini dijual. Ya, untuk melunasi hutang-hutang Anda. Ini namanya gadai, ya, maksudnya menjadikan suatu harta sebagai jaminan, ya. Dan itu sah-sah saja dan boleh, walaupun orang yang datang ke rumah kita dia mau berhutang, orang ini terpercaya, amanah lah, insya Allah nggak bulat kalau ditagih misalnya. Tapi kita namanya untuk ketentraman hati, ya, kita minta jaminan. Jaminannya apa? Ya, jaminannya apa itu? Jadi orang ini seolah-olah menggadaikan BPKB-nya kepada kita sebagai jaminan dia mau hutang kurang lebih nominalnya 10 juta. Ini dari kata orang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atau kepercayaan terhadap utang. Ya. Di mana utang itu sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut. Tapi ya jangan langsung, misalnya orang ini utang 10 juta. Ya, utang 10 juta dalam waktu mungkin 5 bulan. Dia bawa BPKB sebagai jaminan. Sampai 5 bulan orang ini belum mampu bayar. Belum mampu melunasi, dia sudah berusaha. Dan kita tahu betul orangnya memang pekerja keras, ya, bukan orang malas. 5 bulan, ya jangan langsung ya wis BPKB-nya ini saya jual motornya saya jual ya ini karena kamu nggak bisa melunasi hutang. Tapi kalau memang kita belum butuh uang itu kembali, kasih kasih masa tenggang, kasih tambahan waktu gitu, ya, kasih tambahan waktu, kasih 1 bulan, 2 bulan, terserah, ya. Dan itu bernilai pahala. Itu bernilai pahala kalau kita ngutangi orang, ya. Kemudian pas jatuh tempo itu orang ini belum mampu melunasi dan kita tahu orang ini memang bukan orang yang
pemalas dan dia sudah bekerja, ya sudah kita kasih tambahan waktu. Itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita kasih tambahan waktu, ya sudah. Misalnya kita tambah 3 bulan. Sampai 3 bulan orang ini belum mampu melunasi, ya kita saya izin ya, BPKB ini motor yang Anda punya ini saya jual. Ya. Jual motornya laku 15 juta. Maka kan masih sosok itu ya. 10 juta kita ambil. 5 jutanya kita apa? Kembalikan kepada orang yang utang tadi, bukan untuk kita semuanya. Ya itu kan zalim kalau kita ambil semuanya. Itu zalim. Ini Islam enggak mengajarkan kezaliman. Ya. Jadi BPKB ini maksudnya motor itu yang ada BPKB-nya itu dijual, lakunya berapa? Itu yang kita ambilnya sesuai jumlah hutangnya, 10 juta ya 10 juta. Sisanya kembalikan kepada orang yang berhutang tadi. Ya. Ini tadi manfaat atau diantara definisi gadai dalam fikih Islam, dalam syariat Islam. Dalilnya mana? Boleh nggak gadai dalam Islam? Ya. Atau sebaliknya ya, jadi orang ini datang ke sebuah lembaga gadai di pinggir jalannya. Kemudian dia membawa sertifikat rumah atau SKPNS-nya gitu ya, disekolahkan misalnya. Ya, disekolahkan gitu. Ya, silakan mau hutang memang perlu ya. Kalau Islam itu kan mengajarkan kita hutang itu memang perlu, urgen, darurat. Ya. Kalau nggak perlu-perlu banget ya nggak usah hutang lah, karena jadi beban pikiran di malam hari, nanti gundah gulana di siang hari, takut ditagih dan sebagainya, nggak enak. Ya. Maka seandainya memang kita butuh hutang karena suatu kebutuhan yang darurat atau primer, kita datang, ya kita bawa sesuatu yang bisa jadi jaminan, baik itu HP atau BPKB atau sertifikat rumah atau SKPNS atau apa namanya gitu. Ya. Kemudian kita hutang 10 juta, ya nanti bayarnya harus 10 juta. Jangan kalau kita bawa sesuatu kita gadaikan BPKB misalnya, kemudian kita hutang 10 juta, nanti baliknya harus 11 juta, ini riba, ini jangan mau. Dan ini nggak boleh dalam Islam. Itu riba, ya. Itu jelas-jelas riba. Walaupun ada simbol-simbol, banner-banner gadai bunga rendah, tetap nama bunga tetap riba, walaupun rendah, ya, walaupun rendah. Maka riba ini kita sudah tahu sendiri, ayat-ayat tentang pengharaman riba, hadis-hadis Nabi juga banyak tentang mengharamkan riba, itu sangat jelas dan gamblang. Ya. Dan memang insya Allah lah masih ada orang-orang yang baik hatinya. Mungkin kalau memang kita butuh, kita berhutang kepada mereka, tetap kita punya jaminan, tapi hutangnya tanpa riba. 10 juta, baliknya 10 juta. Ya. Hutang 20 juta, baliknya 20 juta. Dalilnya disebutkan oleh pensyarah, ad-dalilu qala ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 283. Ya, berarti akhir-akhir Al-Baqarah. Akhir-akhir. Apa firman Allah dalam ayat ini? Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ya. Yang artinya, wa in kuntum ala safarin. Jika kalian dalam suatu perjalanan, kalian sedang bepergian, ya. Walam tajidu katiban. Kemudian ketika orang itu safar, yaitu mungkin safar juga zaman dulu misalnya, ketika dalam perjalanan orang ini butuh akan uang. Jadi misalnya orang bepergian, ya zaman dulu kan belum ada ATM, belum ada macam-macam lah. Jadi kalau dia di tengah jalan habis bekal dan dia butuh untuk bekal uang atau yang semisalnya, maka orang ini harus berhutang. Ya. Maka orang ini harus berhutang. Kemudian walam tajidu katiban, dan kalian tidak memperoleh penulis. Namanya hutang itu kan harus ditulis. Ya, hutangnya berapa, tanggal berapa, dilunasinya kapan. Ini akad utang piutang itu ditulis. Kemudian kalau seandainya kita nggak mendapatkan orang yang bisa nulis, orangnya buta huruf, maksudnya nggak bisa baca tulis. Walam tajidu katiban, dan kalian tidak memperoleh seseorang yang menulis akad utang piutang,
Apa kata Allah? Farihanum maqbudah. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberikan piutang. Ya. Jadi kalau kita safar, bepergian jauh misalnya, kita kehabisan bekal. Kita nggak bawa ATM. Mau nelpon keluarga nggak punya pulsa, kan gitu ya? Nggak punya pulsa. Kemudian internet juga nggak ada, cari-cari warkop nggak ada, misalnya kan gitu ya. Padahal warkop kan sudah tersebar ya, kan ada wifi dan sebagainya. Seandainya kita dalam posisi seperti itu, dan kita butuh utang sama orang, ya, tapi ya nggak sembarang orang kan ya, masih orang yang kita terpercaya. Kita hutang, kita gadaikan apa yang kita miliki saat itu misalnya. Ya, maka dalam hal ini Allah memberikan penjelasan farihanum maqbudah. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang tadi. Ya, jadi harus ada orang harus ada jaminannya. Farihanum maqbudah. Jaminan ini harus dipegang sama orang yang memberikan utang tadi. Ya, namanya gadai kan pasti barangnya ini kan dibawa sama yang memberikan apa? Memberikan utang, dibawa sama dia. Ya, dibawa sama farihanum maqbudah. Ya. Katakanlah ada orang makan di warung. Habis makan, dompetnya ketinggalan. Waduh, piye ini kan nggak ada dompet. Akhirnya HP-nya kita taruh di situ sebagai jaminan. Bahwasanya nanti kita akan balik untuk membayar makanan yang kita habiskan tadi. Itu namanya boleh kita ngasih jaminan bahwasanya kita akan kembali, atau KTP atau apa yang semisalnya ya. Dan itu sebagai jaminan saja, jadi ini ayatnya bahwasanya Islam ini membolehkan yang namanya gadai, ya, barang jaminan sebagaimana Al-Baqarah 283. Walaupun ayat ini tentang konteksnya, redaksinya tentang safar, wa in kuntum ala safarin. Kalau kalian sedang bepergian, ya, kalian butuh muamalah yang non tunai, utang piutang, nggak ada penulis yang mencatat, maka kalian bisa menaruh barang sebagai jaminan. Walaupun ayat ini tentang berbicara saat bepergian, namun para ulama mengatakan boleh seseorang itu melakukan transaksi gadai ketika dia berhutang, walaupun dia sedang tidak bepergian, ya, walaupun lagi nggak sedang safar, ya, tidak sedang safar. Dalilnya mana? Bahwasanya kalau nggak safar itu boleh. Di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin bil Madinah wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah, ya, beliau pernah utang, Nabi pernah utang kepada orang Yahudi untuk memberi atau untuk membeli gandum untuk makan keluarganya, ya. Disebutkan rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu inda Yahudiyyin bil Madinah. Pernah Nabi itu menggadaikan baju besinya, baju perang dulu para jemaah. Baju besi atau baju perang ketika beliau di Madinah. Ya, digadaikan kepada orang Yahudi, wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Dan beliau utang gandum untuk makan istri dan putri-putrinya, untuk beliau dan istrinya. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwasanya konteks hadis ini, wallahu alam, beliau waktu itu Nabi sedang tidak safar. Beliau lagi di rumah, beliau di Madinah, sudah hijrah ke Madinah maksudnya, dan beliau butuh gandum untuk makan beliau dan istrinya, istri beliau. Waktu beliau nggak ada fulus, nggak ada uang, nggak ada dinar, nggak ada dirham. Beliau punyanya baju besi. Ya, beliau punyanya baju besi, beliau gadaikan sebagai jaminan, beliau utang kepada orang Yahudi. Ya, ini Nabi SAW. Jadi Nabi itu berhutang karena urusan yang penting untuk beli makanan pokok. Ya, bukan untuk yang mewah-mewah, bukan untuk yang tersier, bukan untuk hidup yang poya-poya, tidak. Tapi beliau itu utang kepada orang Yahudi, beliau gadaikan baju perang kepada orang Yahudi ini,
untuk membeli gandum. Ya, membeli gandum. Jadi ini Nabi SAW beliau nggak minta-minta kepada para sahabat, tidak. Ya, seandainya kenapa Nabi, mungkin ada yang mengatakan, loh kenapa Nabi SAW dalam hal ini kok milih orang Yahudi gitu kan? Ya, kenapa kok nggak digadaikan kepada sahabat-sahabat yang kaya raya, misalnya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Karena kalau Nabi menggadaikan sama sahabat-sahabat ini, nggak akan digadaikan, wis dikasih sama sahabat ini. Nggak usah utang, iya kan? Nggak usah utang, wis kita kasih aja, bahkan mungkin lebih-lebih. Gandumnya butuhnya berapa, dikasih sama para sahabat, lebih-lebih. Tapi ini Nabi nggak mau seperti itu. Ya. Nabi SAW nggak mau seperti itu, beliau milih orang Yahudi, gadaikan baju besinya untuk berhutang gandum. Ya. Ini diantara dalil yang di situ dijelaskan tentang disyariatkannya yang namanya gadai. Baik, kita masuk kepada matan yang disebutkan oleh Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Ya. Idza istaqarra subutuha fid dhimmah. Kata beliau, semua barang yang boleh dijual boleh digadaikan sebagai jaminan hutang. Ya. Jadi ini kalau kita mau gadai itu ada kriterianya, ada rambu-rambunya. Di antaranya rambu-rambu gadai yang pertama, semua barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan sebagai jaminan hutang. Ya. Jadi barang apapun yang boleh dijual, ya, yang laku dijual, maka barang tersebut boleh dijadikan jaminan saat kita utang kemudian dengan gadai, ada gadai di situ. Ya. Maka di sini kita perlu kembali mengingat barang-barang yang boleh dijual itu yang kayak gimana, sehingga barang ini boleh digadaikan. Secara sekilas, barang itu boleh dijual, include boleh digadaikan, barang itu adalah barang yang halal manfaatnya. Ya. Barang yang halal manfaatnya. Kemudian ada orang gadai dengan menggadaikan alat musik. Dia punya alat musik ini, alat musik itu, dia gadaikan. Ini nggak boleh digadaikan. Karena apa? Karena alat ini nggak boleh dijual belikan. Karena ini alat ini diharam. Alat musik itu diharamkan oleh Allah SWT. Ya. Maka kalau kita mau gadai, barang ini boleh dijual belikan, barang yang boleh dijual belikan, maka barang itu boleh digadaikan. Maka di antara barang yang boleh dijual belikan atau digadaikan adalah barang yang halal manfaatnya. Ya. Kemudian barang itu bernilai dan bukan barang milik umum. Ya. Jangan barang milik umum kita gadaikan, kan nggak boleh. Ya. Jadi harus barang milik pribadi. Jadi ini ya perlu diingat, barang yang boleh digadaikan itu barang yang boleh dijual belikan, yaitu barang yang halal manfaatnya, barang yang bernilai, punya nilai, ya punya nilai jual, kemudian bukan barang milik umum, harus barang pribadi. Ini barang yang digadaikan seperti itu. Ya. Ini diantara kriteria atau rambu-rambu dalam gadai. Bagaimana kalau orang itu menggadaikan sertifikat rumah? Ya. Sedang sertifikat rumah, ini rumah ya. Misalnya bapak ibu ini punya anak 5. Anaknya semuanya laki-laki. Ya. Bapak dan ibu ini meninggal dunia, sertifikat rumahnya ada. Kemudian 5 anak ini, anak yang barep, anak yang pertama, ujuk-ujuk dia datang ke tempat-tempat gadai, dia gadaikan sertifikat rumah tersebut tanpa sepengetahuan 4 saudaranya. Ini nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Harus orang itu menggadaikan sertifikat ini, harus semua ahli waris ini tahu. Karena apa? Karena rumah ini milik, ada bagian-bagian dari ahli waris tadi. Ya, nggak boleh. Sampai misalnya ya, rumah ini kan, jual rumah itu kan nggak gampang berjemaah ya. Butuh waktu, tawar-menawar, cocok-cocokan harga. Katakanlah 5 orang ini ya. 5 orang, anak pertama butuh uang. Sedangkan saudara-saudaranya nggak ada yang bisa ngasih utang.
Dan ada rumah tadi, rumah warisan, ada sertifikatnya. Maka ketika orang ini mau, misalnya rumah ini katakanlah kalau dijual itu asumsinya 300 juta. Asumsi ya 300 juta, lakunya 300 juta. Ya, 300 bagi 5 kan 60-an ya. Nah, maka si orang anak pertama ini nggak boleh dia menjual bagiannya kepada orang lain sampai yang lainnya setuju. Ya, nggak boleh dia menjual atau menggadaikan bagiannya dari rumah ini sampai saudara-saudara setuju. Ya. Jadi intinya gada itu harus milik pribadi. Kalau milik orang lain kita gadaikan, orang itu nggak tahu, ini nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau kita memang nggak punya barang untuk jaminan, ya kita kemudian ada orang lain, kita boleh nggak ini barang saya gadaikan? Ya. Kalau memang itu boleh ya silakan, karena orang itu yang pemilik barang itu sudah membolehkan. Ya, pemilik barang ini sudah membolehkan. Ya, ini diantara rambu-rambu dalam gade ya. Jadi gade ini kata Abu Syuja, semua barang yang boleh dijual belikan boleh pula digadaikan sebagai jaminan utang. Ya, boleh dijadikan jaminan sebagai akad utang piutang. Idza istaqarra subutuha fid dhimmah. Ya. Idza istaqarra subutuha fid dhimmah. Kemudian beliau mengatakan walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Ya. Walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Si penggadai atau rohin dalam bahasa Arabnya boleh membatalkan gadainya selama barang itu belum diserahkan. Ya. Belum diserahkan. Misalnya ada orang bawa BPKB-nya ke tempat gadai. Ya. Sampai di pintunya, oh ternyata gadainya dari banyak, nggak jadi. Maka nggak masalah, selama memang BPKB-nya kan belum diserahkan dan belum terjadi akad utang piutang yang di situ ada jaminannya. Kalau di sini dalam mazhab Syafi'i ya, walirrahini ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Si penggadai boleh membatalkan akad gadainya selama barang tersebut belum diserahkan. Ya, belum diserahkan. Kemudian wala yatmanuhul murtahinu illa bitta'addi. Wala yatmanuhul murtahinu illa bitta'addi. Si penerima gadai ya tidak menanggung barang gadaian kecuali karena adanya pelanggaran atau at-ta'addi. Ya. Jadi misalnya begini. Kalau seseorang itu menggadaikan laptop, menggadaikan HP, menggadaikan sertifikat, ya, menggadaikan sertifikat rumah, sertifikat sawah, ya, atau yang semisalnya, wala yatmanuhul murtahinu illa bitta'addi. Pada asalnya orang yang membawa barang ini kan orang yang memberikan utang otomatis ya. Kita datang ke orang, kita utang, jaminannya sertifikat rumah. Ya. Maka sertifikat rumah ini otomatis dibawa oleh orang yang memberikan utang kepada kita. Dan orang ini tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa pada sertifikat itu. Ya. Ini dalam matan ini disebutkan wala yatmanuhul murtahinu illa bitta'addi. Ya. Dan orang yang memberikan utang, yang di situ dia membawa barang gadai tadi, tidak menanggung barang gadaian kecuali kalau orang ini yang teledor. Maksudnya orang yang membawa sertifikat ini teledor, nggak dijaga, ya akhirnya sertifikatnya dicuri atau sertifikatnya maka dia baru menanggungnya. Ya. Tapi kalau orang ini sudah menjaga, sudah merawat, tapi kok terjadi apa-apa pada asalnya, yang membawa barang gadai ini dia tidak terkena tanggungan. Ya, tidak terkena tanggungan. Wala yatmanuhu al-murtahinu illa bitta'addi. Ya, illa bitta'addi. Jadi dalam gadai ini harus jelas
nanggung itu kan gadai. Misalnya ada orang gadaikan motor sama BPKB-nya. BPKB-nya sak motornya dibawakan sama orang yang memberikan piutang tadi. Ya. Sama orang yang memberikan utang, yang maksudnya yang bawa barang gadai ini, ya motornya dirawat, dipanasi, dilapi gitu ya. Tapi ternyata suatu saat kok motornya ada kerusakan. Padahal si orang yang membawa barang gadai atau yang memberikan utang ini sudah merawat, ya dan sebagainya, maka itu bukan tanggungan dia. Ya. Karena memang selama ini dia sudah berusaha merawat motor tersebut. Ya, BPKB-nya disimpan. Itu bukan tanggungan orang tersebut. Ya. Kecuali kalau ada keteledoran ya. Kalau ada keteledoran, maka di sini baru orang itu harus menanggungnya. Harus menanggungnya. Kemudian wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Kata Abu Syuja rahimahullah, idza qabada ba'dal haqq. Apabila si penerima gadai, ya, maksudnya penerima gadai ini orang yang piutang, yang memberikan piutang tadi. Wa idza qabada ba'dal haqqi. Kalau penerima gadai ini atau piutang atau debitur itu baru menerima sebagian cicilan utang dari si penggadai, ya, maka masa penggadaian belum dianggap rampung. Ya, sampai ya hatta yaqdiya jami'an, sampai penggadai telah melunasi seluruh hutangnya. Ya. Jadi orang gadaikan BPKB sama motor karena utang 10 juta. Ya, dicicil selama 5 bulan. Ya. Maka BPKB dan motor ini belum bisa diserahkan lagi kepada pemiliknya sampai betul-betul utang itu lunas. Ya. Jadi jangan, kan ini kan sudah cicilan keempat. Ayolah BPKB-nya serahkan ke saya, motornya serahkan lagi ke saya, balikkan misalnya. Jangan mau seperti itu. Ya, jangan mau. Kenapa? Karena kata beliau, lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Maka akad utang piutang yang diiringi dengan gadai ini belum selesai sampai betul-betul orang yang berhutang itu melunasi hutang semuanya secara totalitas. Tidak ada lagi hutang yang masih tersisa. Ya. Jadi kalau orang gadaikan sertifikat karena hutang 100 juta, ya, biasanya orang tuh mau memberikan hutang kan lihat jaminannya dulu kan ya. Semakin besar hutang yang mau diminati apa yang dibutuhkan, maka otomatis jaminannya juga harus besar seperti sertifikat atau yang semisalnya ya. Maka sertifikat ini nggak bisa dikembalikan kepada pemiliknya, kata beliau, kata Abu Syuja, sampai hatta yaqdiya jami'ahu, sampai selesai semua hutang piutangnya. Ya, sampai selesai semua hutang piutangnya. Ini kata beliau. Kemudian rukun-rukun dalam gadai, arkan. Ya. Jadi gadai ini kalau kita perhatikan sebelum kita bacakan rukun-rukunnya, ya, gadai ini kan memberikan maslahat, memberikan manfaat. Dalam artian orang yang butuh uang karena keperluan bayar rumah sakit, bayar obat, keperluan anak sekolah, anak mondok, dia utang. Dengan adanya barang gadai, kemudian dia berutang, maka orang yang berutang ini dapat bantuan kan, maksudnya dapat dana kan gitu ya. Maka dia tertolong. Kemudian dari sisi yang lain, dari pihak debitur atau orang yang memberikan piutang, dia juga mendapatkan manfaat. Dalam artian manfaat ini, orang ini ada barang jaminan. Ya, barang jaminan seandainya orang yang utang ini nggak bisa melunasi, maka barang jaminan ini bisa dijual, ya, bisa dijual, kemudian lakunya berapa, nanti sesuai jumlah utang itu diambil, sisanya kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi sama-sama dalam arti mendatangkan maslahat. Orang yang hutang ini dia dapat dana segar, ya, tanpa riba. Orang yang diutangi dia juga tenang karena ada barang apa? Barang jaminannya, yaitu barang yang digadaikan tadi. Ini kan maslahat, ini kan maslahat, dan tidak ada yang zolimi. Tidak ada yang dizolimi dalam hal
hal ini. Kemudian di sini disebutkan faidah, disebutkan arkanul aqdi rohan, rukun-rukun dalam akad gadai. Ya, rukun-rukun ini di halaman 228 di buku berbahasa Arabnya. Yang pertama marhun, yaitu marhun ini al-ain, yaitu barang yang digadaikan harus ada. Ya, barang yang digadaikan harus ada. Kemudian yang kedua marhunun bihi. Marhunun bihi yaitu hutang. Ya, rata-rata gadai itu kan mengikuti utang piutang. Kalau gadai itu enggak ada utang piutang, ini bukan gadai namanya. Ya. Jadi marhunun bihi yaitu hutang. Orang ini hutang, maka dia ketika hutang dia menggadaikan barangnya sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan. Kemudian yaitu rohin. Ya, rohin yaitu al-madin. Orang yang memberikan piutang. Ya. Ini rukun yang ketiga, ada orang yang memberikan piutang. Yang keempat murtahin. Yaitu orang yang berhutang, yaitu ad-dain. Yaitu ad-dain. Kemudian yang kelima yaitu sigho. Ya, yaitu sigho, yaitu al-ijab wal qabul. Ada ijab wal qabul ya. Saya gadaikan barang ini. Kemudian saya terima barang ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Saya gadaikan sertifikat ini ya untuk menjamin hutang saya 100 juta. Kemudian orang yang gadaikan, ya saya terima gadai ini, saya terima barangnya, ya dan seterusnya. Ini namanya sigho, al-ijab wal qabul. Ya, al-ijab wal qabul. Ini rukun-rukun dalam akad gadai. Ya, rukun-rukun dalam akad gadai. Kemudian insya Allah nanti setelah setelah azan kita lanjutkan sedikit tentang hal yang sangat-sangat penting dalam masalah gadai yang itu masih banyak pelanggaran. Tapi kita simak dulu azan yang akan berkumandang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, disebutkan oleh ini diantara hal-hal yang penting dalam masalah gadai. Jadi dalam masalah gadai itu kalau orang yang hutang ini nggak bisa melunasi, ya nggak bisa melunasi, ini sudah kita sebutkan sedikit, nggak bisa melunasi, maka barang yang digadaikan ini bisa dijual, tapi dengan izin pemiliknya, orang yang utang ini. Ya, ini kan kamu utang nggak bisa melunasi, maka saya izin menjual barang ini. Ya, jadi lakunya berapa, maka diambil utangnya. Kalau 10 juta, sisanya harus dikembalikan kepada pemilik barang tadi atau orang yang berhutang. Nggak boleh diambil semuanya. Kalau diambil semuanya ini kan zalim. Kemudian barang yang digadaikan la yajuzu lirrahin at-tasarrufa fil aini marhunati bil ijarati aw al hiba aw al isti'ara aw ma yuaddi ila halakiha. Ya. Barang yang digadaikan ini enggak boleh diambil manfaatnya sama orang yang ngasih utang. Ya. Misalnya ada di daerah pedesaan para petani itu butuh uang. Ya. Akhirnya petani-petani ini mereka menggadaikan sertifikat sawahnya atau sertifikat tanahnya. Ya. Maka ketika sertifikat ini di tangan orang yang memberikan utang atau debitur ini, ya orang yang membawa ini dibawa, maka sawah ini tetap boleh digarap sama orang yang berhutang. Ya. Jadi nggak boleh nanti kalau sertifikatnya saya bawa, nanti saya garap sawah itu, nanti panennya buat saya, untung-untungnya buat ini, nggak boleh. Karena apa? Karena disebutkan dalam kaidah atau disebutkan para ulama, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menimbulkan keuntungan, maka itu adalah riba. Ya. Jadi orang itu kan untung kan. Kalau orang ini menggadaikan sertifikat, ada orang datang, ada petani butuh utang 50 juta. Jaminannya sertifikat sawah. Ya, dalam waktu 2 tahun. Ya. Kalau selama 2 tahun ini sawahnya petani ini digarap sama orang yang ngasih utang, ya untung-untungnya, ya petani ini kan kasihan. Ya. Dan orang yang memberikan utang ini dia dapat untung karena dia bisa garap sawah, untungnya. Ini namanya riba. Ya, karena pernah kita sampaikan akad utang piutang itu nggak boleh ada cari untung. Utang piutang itu akadnya sosial, membantu, ya. Ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi
nggak boleh orang yang dititipi barang gadai ini dia mengambil manfaat dari barang tersebut. Kalau sawahnya digarap, panennya diambil, ini nggak boleh seperti itu. Kecuali disebutkan dalam hadis, kecuali kalau hewan. Misalnya ada orang menggadaikan sapi, yang mungkin di kota pun jarang ya. Mungkin di desa masih terjadi. Dia butuh uang, tapi nggak punya barang-barang lain kecuali sapi. Jadi sapinya dibawa ke tukang gadai. Ya. Maka dia dapat uang, sapinya dibawa sama tukang gadai ini. Kalau tukang gadai orang otomatis ketika sapi ini di tukang gadai, dia yang nyarikan rumput, yang ngasih minum. Oleh karena itu sapinya ini boleh dimanfaatkan, diambil susunya misalnya. Ya, untuk hal-hal yang tertentu. Ini karena itu ada dalilnya tersendiri. Ya. Dan ini bukan termasuk setiap utang piutang yang menimbulkan manfaat maka riba. Karena untuk khusus masalah binatang yang dijadikan barang gadai, ya, itu boleh dijadikan tunggangan kalau itu barang yang ditunggangi kayak unta dan boleh diambil susunya. Selama orang ini ikut merawat, ya ikut carikan suket, nyarikan rumput, ngasih minum dan sebagainya. Ya. Tetap dijaga jangan sampai hewan itu sakit kemudian mati. Nanti ditanggung sama yang memiliki yang membawa barang gadai tersebut. Ya, ini yang perlu diperhatikan dalam masalah gadai. Kalau barang gadai itu dibawa sama orang yang memberikan hutang, dia nggak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut. Ya. Dia nggak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut. Kalau dia nekat mengambil memanfaatkan situasi, maka ini jatuh dalam apa? Dalam riba. Kullu qardin jara naf'an bahwa riba. Setiap utang piutang yang menimbulkan keuntungan, maka itu termasuk dalam hal riba. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin habis sholat isya silakan bertanya berkaitan pembahasan masalah gadai. Insyaallah pembahasan muamalah yang lain kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerahan ya. Kalau memang kita butuh gadai, maka cari gadai tanpa riba. Ya, cari gadai yang tanpa riba. Harus itu, nggak boleh ada ribanya. Utang 10 juta, baliknya 10 juta. Ya, insyaallah masih ada. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.